Pak Franky, mana yang paling menjawab kebutuhan Kadin? Tentu penjelasannya Pak Jokowi ya. Kalau di dalam tadi yang disebut ini ya, bahwa yang pertama itu masalah SDM. Ya, SDM itu kan saya pikir juga termasuk juga masalah birokrasi kita, ya, kompetensi birokrasi kita, baik di daerah maupun di pusat. Yang kedua itu mengenai infrastruktur. Ya, infrastruktur saya kira semua tahu. Dan itu kedua pasangan juga menekankan masalah infrastruktur hal yang sama. Nah, yang ketiga itu menyangkut masalah regulasi, ya. Regulasi itu kan terkait dengan di daerah, pusat dan daerah maupun yang di pusat sendiri. Ya, seringkali kita mengalami satu hambatan yang terkait dengan perizinan misalnya, atau tumpang tindih peraturan, ya, dan termasuk regulasi di pusat dan regulasi di daerah itu tidak sama, tidak sinergi, yang mengakibatkan ya kondisi kita seperti sekarang. Gitu. Kalau Pak Amir sendiri melihat apa yang dibutuhkan Kadin, ternyata mereka yang sesuatu yang berbau mikro dan implementatif, Pak Amir. Ya, sebetulnya tidak sepenuhnya seperti yang Pak Franky katakan. Kenapa Pak Prabowo mengatakan ada yang di abad 21 Kadin? Itu adalah 50 juta masyarakat yang di atas. Itu pembayar pajak. Kalau tidak ada pajak, terus infrastruktur Pak Jokowi ini siapa yang membiayai? Dan Pak Jokowi dan Pak JK, saya juga kaget ternyata tidak mengenal istilah public-private partnership. Public-private partnership itu kan kerjasama pemerintah dengan swasta untuk proyek yang pemerintah tidak tersedia dananya dari APBN untuk melakukan itu. Sudah dijelaskan dengan detail oleh Pak Hatta pembiayaannya. Karena kalau kita bikin infrastruktur nggak ada pembiayaannya bagaimana? Mau bolak-balik kapal itu dari mana? Kan dari asosiasi kapal juga menyatakan kalau kapal sih nggak ada masalah, Pak. Pembiayaannya bagaimana? Pelabuhannya bagaimana? Pak Prabowo dan Pak Hatta menjawab. Jadi kalau misalnya kita mau bangun infrastruktur, jalan ya, jalan tol, kan itu harus ada swasta, tidak semua pemerintah. Tapi bukankah dua capres ini memang mengajukan swasta untuk bermain lebih apabila APBN tidak bisa meng-cover? Iya, itu tadi yang saya katakan. Tidak ada satupun kata yang keluar dari Pak Jokowi dan Pak JK tentang PPP tadi, kerjasama pemerintah dengan swasta untuk membantu infrastruktur. Berarti kan asumsinya di APBN semua. Kalau Kadin tadi Pak Franky Kories, dari mana pembiayaan itu? Pak Hatta menjawab, PPP itu caranya bagaimana? Sampai UKM pembiayaannya seperti apa? Ada pembiayaan bank koperasi untuk UKM, untuk menengah, untuk atas. Itulah baru ekonomi akan tercipta dengan Mas Darmo, bagaimana? Jadi apakah memang juga ada hal yang sama juga yang diutarakan oleh kubu Jokowi juga? Pak Jokowi sendiri sudah memaparkan di beberapa kesempatan bahwa pertama, ruang gerak dari APBN kita sangat terbatas. Untuk melakukan suatu aksi akrobat itu sangat terbatas. Nah, itu pertama. Sehingga beliau selalu menekankan perlu dibangun suatu iklim yang kondusif untuk berinvestasi, agar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Itu yang ditekankan oleh Pak Jokowi. Nah, tadi Pak Jokowi juga mengatakan bahwa pertama sumber daya manusianya. Dan beliau selalu mengatakan adanya revolusi mental, perubahan mental dari seluruh rakyat Indonesia menjadi seorang mental yang berjuang untuk membangun. Itu yang dimaksud dengan Pak Jokowi. Kemudian juga Pak Jokowi selalu menempatkan the right man on the right place, baik secara karakter maupun kapasitas. Itu sangat jenius bagaimana beliau melakukan lelang jabatan yang unheard of, ya, belum terdengar pada waktu itu, untuk mengisi jabatan yang pada intinya adalah orang dengan karakter yang paling. Kalau tadi yang Pak Amir soroti, Jokowi JK kurang mengedepankan swasta. Apakah betul seperti itu? Itu sama sekali tidak benar, bahwa Pak Jokowi sendiri sudah menekankan bahwa akan dibangun suatu iklim yang sangat kondusif untuk berinvestasi. Dan ini pembiayaannya dari swasta, di mana yang perlu dipikirkan adalah bagaimana swasta itu bisa berinvestasi dan menarik investasinya. Itu bagaimana? Itu sebagai contoh. Perlu dibangun infrastruktur yang cukup bagus. Kalau misalnya dibangun suatu industri, di situ tidak ada infrastrukturnya, bagaimana industri itu bisa berkembang? Perlu adanya energi murah, di mana energinya itu tersedia sehingga cost komponennya juga bisa berkurang. Nah, ini sebagai contoh dari cost komponen itu dari suatu barang saat ini, dari untuk transportasinya saja sekitar 15%. Sedangkan di negara-negara 7% karena tidak terbangunnya infrastruktur secara baik. Nah, ini ada keterkaitannya, sehingga Pak Jokowi lagi-lagi melihat ini dari sudut pandang suatu permasalahan yang komprehensif. Kita tahan dulu Mas Darmo ya. Mohon maaf Pak Amir. Mungkin Pak Amir bisa singkat sedikit saya bilang ya, kita. misalnya ada infrastructure fund
Udah ada sekarang Pak Hatta yang mendesain, mendevelop. Ada beberapa PLN ya, power plant dibangun dengan itu, ada garansi juga. Tapi kan Pak Jokowi, Pak JK tidak menyebut itu, hanya menyalahkan saja. Padahal ini adalah potensi. Tapi apakah ini sudah dirasakan oleh Kadin sebenarnya apa yang Harusnya diinisiasi dirasakan. Pak? Tapi jawabannya Bapak-bapak saya tahan. Asosiasi listriknya. Oke. Ya. Nanti kita tanya langsung ke Coba Pak yang Franky nih ya. diinisiasi oleh Pak Hatta nanti apakah sudah dirasakan Kadin, Ya, kita harus akan fair, Pak. tanyakan. Selanjutnya, Kami tapi akan segera selanjutnya. kembali sesaat lagi.